Sang tua menemukan seorang makhluk asing di depan pintu rumahnya. Makhluk asing gemetar takut. Sang tua yang baik hati mengundangnya masuk ke dalam. Meskipun tidak bisa berbicara, makhluk asing tetap bisa memahami gerakan sang tua. Mengerti maksudnya. Setelah masuk, makhluk asing mengkerut di samping sofa. Lansia kemudian pergi mengambil segelas air panas. Ternyata makhluk asing juga minum air panas. Maka sang tua pergi ke dapur lagi. Tidak hanya menyiapkan buah untuknya. Mengerti maksudnya. Sang tua meletakkan makanan di depan makhluk asing. Menunggu lansia datang lagi. Dia melihat makhluk asing hanya makan apel. Tidak makan burger. Sepertinya makhluk asing hanya suka makan apel. Maka lansia pergi ke supermarket di kota. Dan membeli 10 kg apel untuk tamu asingnya. Kasir sangat heran melihat sang tua membeli begitu banyak apel. Sang tua dengan bangganya berkata pada kasir. Bahwa makhluk asing itu berasal dari rumahnya sendiri. Jelas sekali kasir mengira sang tua gila. Setelah sang tua pulang ke rumah, dia memberi nama makhluk asing itu, Dabai. Kemudian sang tua membawanya berkeliling rumahnya, mengajarkan bagaimana cara menggunakan wastafel dan pergi ke toilet, bahkan menyiapkan kamar tidur khusus untuknya. Lansia adalah seorang pria tua yang tinggal sendirian. Jarang ada yang mendengarkan cerewetnya. Dia juga memperkenalkan keluarganya pada makhluk asing tersebut. Tepat saat itu, putri orang tua juga pergi berbelanja di supermarket. Kasir menceritakan omong kosong orang tua kepada dia. Putrinya segera datang ke rumah ayahnya. Saat itu, makhluk asing sedang duduk di sofa sambil makan apel. Putrinya mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah pergi ke dokter selama 3 tahun. Ingin membawanya ke dokter. Orang tua itu berusaha agar putrinya tidak menemukan makhluk asing. Segera mengusir putrinya. Namun kemudian tetangga Xiao Mei secara tak terduga datang ke rumah orang tua. Melihat makhluk asing di sofa, dia terkejut oleh makhluk putih itu. Namun Xiao Mei juga tertarik pada makhluk putih itu. Bahkan duduk di sebelahnya untuk mengamatinya. Setelah Xiao Mei tenang, orang tua membawa Xiao Mei ke halaman. Ternyata pesawat ruang angkasa putih itu jatuh ke halaman orang tua karena kerusakan. Jatuh ke halaman orang tua. Orang tua menemukan UFO jatuh di halamannya sendiri. Dia menelepon polisi. Namun operator telepon mengingatkan lansia. Melaporkan palsu adalah tindak pidana. Saat orang tua kembali ke halaman, dia menemukan makhluk asing berwarna putih pucat. Orang tua mencoba menelepon putrinya untuk meminta bantuan. Namun telepon putrinya tidak bisa dihubungi. Orang tua akhirnya menyiapkan air hangat untuk makhluk asing dan menutupinya dengan selimut. Barulah meninggalkan halaman. Kemudian kejadian Xiao Mei melihat makhluk putih terjadi. Little Mei merasa tidak boleh memberitahu orang lain tentang Big White, atau dia akan ditangkap dan diselidiki karena penipuan. Keduanya memutuskan untuk merahasiakan hal ini kepada orang lain. Sejak hari itu, Big White menjadi teman baik orang tua itu. Mereka akan menonton TV bersama. Dan Big White mulai memperbaiki kapal angkasa. Orang tua itu akan curhat tentang anak-anaknya padanya. Dabai akan mendengarkan dengan diam di samping. Dan Xiao Mei juga seorang lansia yang tinggal sendirian. Dia juga akan curhat tentang perasaannya kepada Big White. Little Mei